Karena bisa melihat Lionel Messi menjajal rumput Indonesia, ini juga pertandingan yang penting untuk Guys, FIFA Matchday vs Argentina. Ini susunan pemain timnas Indonesia yang siap sulitkan Messi. Dan ini merupakan dari channel Starting 11 Moment. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti apakah ceritanya mengenai tentang susunan pemain timnas Indonesia yang di bawah kendalian yaitu pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong. Apapun kita akan sama-sama nyimak apakah cerita di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Starting 11 Moment. Sejak Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 kemarin, tim Tenggol langsung dapat banjir tawaran untuk melakukan tur dari berbagai negara. Tidak terkecuali Indonesia. Awalnya, ini jadi kabar yang simpang siur tanpa kepastian. Namun kabar ini akhirnya dipastikan lewat akun resmi Timnas Argentina. Timnas asuhan Lionel Scaloni akan bertanding di Asia. Pertandingan persahabatan Tor Asia 2023 sudah dikonfirmasi. Argentina akan menjalani pertandingan di Beijing pada tanggal 15 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan laga melawan Timnas Indonesia di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2023. Tulis Federasi Sepak Bola Argentina dikutip dari detik.com. Pertandingan melawan Indonesia ini kabarnya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini tentu jadi kabar yang membahagiakan. Kapan lagi kita bisa melihat pemenang Piala Dunia merumput di Stadion Indonesia? Kita bisa melihat langsung tim yang bertabur bintang dunia itu bermain melawan timnas kebanggaan tanah air. Tapi selain antusias yang sudah pasti tinggi karena bisa melihat Lionel Messi menjajal rumput Indonesia, ini juga pertandingan yang penting untuk tim Garuda. Pasalnya, ini sudah dimasukkan dalam agenda FIFA. Jadi meskipun ini laga persahabatan, tetaplah bertajuk FIFA Matchday. Jadi memang benar guys ya, ini termasuk dalam kalender FIFA Matchday. Sekiranya perlawanan ini akan terus terjadi, maka ini akan memberikan kesan dan juga impak kepada ranking kedudukan timnas Indonesia. Kalau kita lihat ya, pada hari ini 2023 Indonesia berada di ranking 149 ya. Sekiranya ada beberapa perlawanan ini yang bisa mendapatkan kemenangan ya daripada timnas Indonesia, pasti akan merubah lagi kedudukan ranking FIFA ini guys. Mantap guys. Kenapa FIFA Matchday begitu penting untuk kita? Tentu saja karena hasil yang didapat akan berpengaruh pada peringkat FIFA. Dikutip dari detik.com, Erick Thohir mengatakan kalau tujuan Argentina berkunjung ke Indonesia adalah meningkatkan peringkat FIFA Timnas. Selain itu, untuk meningkatkan mentalitas juara para penggawa Garuda. Sekarang PSSI sangat serius dalam mengembangkan sepak bola tanah air. Itu dibuktikan dengan FIFA Matchday yang teratur. Dan pertama, kita kedatangan tim China. Paling tidak setiap tahun nanti ada tim dari negara besar yang berkunjung. Tentunya agar kita bisa mendulang poin, ungkapnya. Bertanding di FIFA Matchday memungkinkan Indonesia untuk mendulang poin FIFA. Sistem poin ini dihitung berdasarkan peringkat FIFA dari masing-masing tim. Bermain melawan tim besar memang merupakan keuntungan bagi timnas Indonesia. Apalagi Albi Celeste sekarang menduduki peringkat pertama. Jadi, jika seandainya Indonesia bisa menang, maka akan mendapat tambahan 9,55 poin. Tapi kita harus realistis, menang lawan Argentina adalah tugas yang sangat sulit, meski kita bermain di kandang. Timnas bisa mengusahakan untuk bermain imbang. Dengan begitu, maka Timnas akan mendapatkan tambahan 4,55 poin. Namun meskipun kalah, nantinya Timnas Garuda hanya akan mendapat pengurangan 0,45 poin. Dan yang sebaliknya juga berlaku untuk Argentina. Jika mereka menang lawan Indonesia, maka Albi Celeste hanya akan dapat tambahan 0,45 poin. Ini karena mereka berada di peringkat pertama FIFA. Sedangkan Indonesia berada jauh di bawah di peringkat 149. Kabar baik lainnya karena pertandingan ini sudah bertajuk FIFA Matchday, jadi tentu saja timnas Argentina juga tidak mau asal bermain.
Mereka diperkirakan akan menurunkan pemain lapis utamanya, tidak terkecuali Lionel Messi. Timnas tanah air juga tidak mau ketinggalan. Dikabarkan kalau Sintayong sudah menyetorkan nama yang akan dipanggil di pertandingan nanti. Dilansir dari libero.id, ini sudah dikonfirmasi oleh Indra Syafri. Tapi pelatih yang menjuarai SEA Games 2023 itu tidak mau memberikan bocoran siapa yang sudah dipanggil. Saya sudah berkomunikasi dengan Jeon Seok Seo, penerjemah Coach STY, untuk menyampaikan nama-nama yang akan dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Saya juga sudah sampaikan ke Pak Ketua PSSI, ujarnya. Meskipun begitu, ada beberapa nama yang diprediksi bakal tampil, khusus untuk menghadapi Argentina, maka yang perlu diperhatikan adalah susunan lini pertahanan. Indonesia beruntung karena punya back-back keturunan yang punya pengalaman bermain di Eropa. Salah satunya adalah Jordi Amat. Ini bakal jadi momen reunian yang seru, sebab Jordi sempat 5 kali berhadapan dengan Messi di pentas La Liga. Ini terjadi ketika Jordi masih bermain di Liga Spanyol untuk Rayo Vallecano dan Espanyol. Salah satu dari 5 pertemuan itu, ia sempat menahan imbang Messi CS, yaitu dengan skor 1-1 di laga Espanyol versus Barcelona tahun 2012. Namun sayangnya di 4 pertemuan sisanya, tim yang diperkuat Jordi Amat mengalami kekalahan lawan timnya Messi. Ia juga mengaku kalau Messi adalah lawan yang paling sulit dihadapi selama karirnya. Saya sudah sering melawan pemain bagus, tapi Messi adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya hadapi, ungkap pemain kelahiran Barcelona itu, dikutip dari libero.id. Selain Jordi, ada bek lain yang siap membantunya meredam Messi CS. Ada Elkan Bagat yang diperkirakan akan hadir dalam susunan pemain. Postur tubuhnya yang tinggi dan kuat membuatnya jadi bek yang sangat ideal untuk Indonesia. Ia juga masih berusia 20 tahun, jadi semangat dan staminanya di lapangan masih berapi-api. Selain itu, meskipun masih berusia muda, Bagot juga sudah punya pengalaman bermain di Inggris. Kita tentu masih ingat ketika Bagot bersama timnya Gillingham FC mengalahkan Brentford di Carabao Cup. Selain 2 nama tadi, ada 2 pemain naturalisasi lainnya, yaitu Sandy Walsh dan Saint Patinama. 2 pemain ini bisa menjalani debut FIFA Matchday mereka di laga lawan Argentina nanti. Sandy Walsh sebenarnya bisa menjalani debut FIFA Matchday di laga lawan Burundi, tapi saat itu ia menderita cedera sehingga tidak dimainkan. Sedangkan saat itu proses naturalisasi Saint Patinama masih terhambat dan belum selesai, jadi ia tidak bisa masuk skuad. Dikutip dari MSN, ada beberapa nama yang diprediksi kuat bakal tampil menghadapi Argentina nanti. Mereka adalah Nadio Argawinata, Rizky Ridho, Mark Klok, Marcelino Ferdinand, Yakub Sayuri, Ramadan Sananta, dan tentunya tak ketinggalan Witan Sulaiman. Diharapkan dengan susunan pemain itu dan racikan taktik dari Coach STY, Indonesia bisa memberikan perlawanan ke Argentina. Diharapkan juga ini bukan jadi terakhir kali timnas dari negara besar mau berkunjung ke Indonesia. Erick Thohir mengaku sudah sadar akan hal ini. Ia bahkan sudah ambil langkah dengan menghubungi negara-negara lainnya untuk dijajal tim Garuda. Berkat relasi Thohir yang kuat di luar negeri, kemungkinan besar timnas bisa melakukan pertandingan persahabatan dengan tim besar. Tak tanggung-tanggung, Erick Thohir menargetkan tim Garuda bisa bertanding melawan Maroko, Rusia, Portugal, bahkan Brasil. Saya sudah kontak dengan Maroko, Brasil, Portugal, dan Rusia. Mereka memberikan respon positif, tapi kita hanya boleh melawan 1 tim dalam 1 tahun. Untuk saat ini, kita harus mempersiapkan timnas untuk meraih ranking, ucapnya. Melawan Argentina adalah gerbang Indonesia untuk bisa melakoni laga lawan negara top lain. Semoga saja harapan untuk menaikkan peringkat FIFA dan membangkitkan sepak bola Indonesia yang sedang tertidur bisa terwujud dengan cara ini. Mengingat biaya untuk mendatangkan Argentina saja, rumornya bisa sampai puluhan miliar rupiah. Demikianlah sebentar tadi video dari channel Starting 11 Moment, di mana kita sudah melihat ya bagaimana siap siaga tentang susunan pemain timnas Indonesia yang sulitkan Messi. Melihat ya bagaimana cerita yang disampaikan, ini merupakan salah satu juga kekuatan timnas Indonesia untuk mempersiapkan perlawanan laga persahabatan ya dalam FIFA Matchday, karena ini sangat-sangat penting kepada
Indonesia, terutamanya PSSI, kerana dapat memberikan kesan peringkat kedudukan timnas Indonesia. Kalau kita lihat pada hari ini 149 peringkat kedudukan ya Indonesia. Sekiranya berlaku impak ya kemenangan dan sebagainya, akan memberikan lagi kenaikan kedudukan itu daripada 149, mungkin bisa pergi jauh lagi. Sekiranya menang dapat mengimbangi perlawanan di antara Argentina, pasti juga akan peningkatan peringkat kedudukan ranking itu. Tapi sekiranya kalah, mungkin ada sedikit penurunan ranking lah, tapi tidak banyak lah. Salah satu hasrat yang mana Bapak Erick sebagai selaku Ketua PSSI yang baru sahaja dilantik pada bulan Februari 2023 pasti akan mempunyai satu kebijakan dan juga rencana untuk meraih ya, ataupun mempersiapkan pembangunan timnas Indonesia, terutamanya PSSI, untuk meraih peringkat tertinggi, meraih peringkat kedudukan Indonesia itu dapat lagi diteruskan. Sebab apa yang dirancanakan oleh Pak Erick ini juga bukan setakat tim besar seperti Argentina yang akan berkunjung ke Indonesia, tetapi Bapak Erick juga telah menghubungi tim-tim besar, yaitu sepertinya Morocco, ya sepertinya Brazil, Portugal dan sebagainya, untuk memberikan orang kata perlawanan laga yang melibatkan FIFA Matchday. Cuma hanya satu tim besar sahaja setiap tahun akan dilakukan perlawanan seperti ini. Manakala untuk tim-tim besar tu insyaallah akan datanglah kayak seperti begitu. Satu tahun hanya sekali sahaja ya akan menentang tim-tim besar ini. Karena kalau kita lihat dari segi ongkos ataupun biayanya guys, memang sangat-sangat mahal ya, berjumlah puluhan ribuan guys ya, miliar rupiah. Jadi itu merupakan salah satu jumlah yang sangat-sangat besar. Tapi bagi saya itu bukan sebagai satu bebanan ataupun masalah kepada Bapak Erick sebagai selaku Ketua PSSI. Cuma apa yang paling penting adalah untuk membangunkan ya timnas Indonesia. Susunan pemain timnas Indonesia yang telah pun dipersiapkan. Cuma kita enggak tahu siapakah bakal menjadi sebahagian daripada timnas ini. Cuma kita mendoakan dan kita percaya bahwa Coach Sintayong mempunyai pilihan yang utama untuk mempersiapkan dan memberikan peningkatan kekuatan timnas Indonesia, untuk mengkonfirmasikan siapakah mereka yang akan menerajui ataupun masuk ke dalam timnas Indonesia. Sekiranya sudah selesai, yang saya diberitahu ialah tanggal 5 Juni mereka akan melakukan pemusatan latihan di Jakarta nanti. Menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.